berapapun jumlah kita, Tuhan tidak melihat jumlah umatnya, tidak melihat jumlah orang-orang, tapi berapa hati kita yang rindu kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena segala kasih setia dan kemurahan-Mu Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami mengucap syukur karena segala kasih setia dan kemurahan dan kebaikan masih Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bawalah kami ya Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau mempersembahkan dupa harum yang indah di hadapan-Mu. Kami mau memberikan untuk Engkau ya Aba. Bertatahlah Engkau di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bawa segenap hati jiwa kita menyembah kepadanya.
Tuhan, inilah kami. Pakai dan bawa kami ya Tuhan seturut akan kehendak. Pimpin setiap langkah dan jalan kami ya Allah, di dalam kebenaran akan firman-Mu Tuhan.
Tuhan yang tidak pernah berhenti, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Demikianlah betapa kita berbahagia memiliki Yesus sebagai sumber di atas segalanya. Amin, saudara. Sumber berbahagia. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, ya Allah. Kasih-Mu tidak pernah lari dari pasal segenap kami, ya Tuhan. Itulah kami, Tuhan, memegang akan setiap janji dan kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang dahsyat, Bapa kami yang luar biasa, Bapa kami yang perkasa. Hanya di dalam satu nama kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sebelum kita praise, saya ingin bertanya berapa banyak saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Saudara bukan orang asing di sini, saudara adalah saudara kami semuanya. Amin. Mari kita berikan salam dengan demikian kepada saudara-saudara kita, sehingga kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Amin. Ketika kita menyampaikan shalom kepada saudara-saudara sekalian, kita menyampaikan hal mungkin shalom itu juga kembali kepada kita. Ya, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi bagi saya dan bagi saudara semuanya.
Raja Daud menari, bagaimana dia menari? Dia menari di hadapan Tuhan. Dia tidak melihat kiri kanan apapun itu. Kenapa? Karena dia mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Di saat ini kita tidak mau melihat kiri kanan kita. Saat ini Tuhan rindu kita mempersembahkan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Karena kita menyembah Raja kita yang luar biasa. Bukan Raja yang di bumi, tapi Raja yang di surga. Amin. Mari sama-sama kita lebih lagi. Kita dengar, kita mendengarkan setiap firman. Dengar hati-hati kata Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Lagi-lagi ini. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Dalam hal keadaan apapun, mungkin dalam hal keadaan baik, mungkin kita mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Kita bisa mengatakan Tuhan Engkau baik.
Tetapi ketika saudara mengalami setiap persoalan dan masalah, mengalami segala sesuatu yang tidak memihak kepada saudara ataupun saya, apakah kita bisa mengatakan Tuhan itu baik? Kita hidup karena kemurahan, karena kebaikan. Sungguh Dia adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun saudara dan saya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
angkat tangan Tuhan dan katakan, mari bawa hati dirimu kepada Tuhan, arahkan sepenuhnya sayangnya. Sebagai ungkapan syukur kita akan kasih-Nya yang besar. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yes. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami ada. Itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena kebaikan, karena anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Bukan karena uang dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah yang besar yang Kau limpahkan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Tuhan, suci dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang secara sengaja maupun tidak, di dalam nama Tuhan Yesus. Suci dan kuduskan kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami layak menerima firman-Mu. Kami layak meninggikan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap umat-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan, berkati dan urapi. Berikan hati dan telinga seorang murid menjadi bagian umat-Mu, sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dan menerima firman-Mu. Dan biarlah firman boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat datang. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di ibadah kita pagi hari. Ini adalah minggu kedua Bapak Ibu. Boleh juga menginfokan kepada keluarga kita, saudara kita yang mungkin dulu juga bergabung bersama dengan kita dalam ibadah pagi, tetapi karena situasi lockdown beberapa waktu kita harus tutup. Tetapi kita bersyukur kebaikan Tuhan, hari ini minggu yang lalu dan minggu ini kita sudah mulai mengadakan ibadah pagi, tetap dengan protokol kesehatan yang Bapak Ibu dan saya sedang lakukan ya. Terima kasih buat perhatian ya, buat semua Bapak Ibu yang dengan antusias juga boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tema yang saya berikan hari ini adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September, dan ini adalah minggu perjamuan bagi kita Bapak Ibu, di mana kita akan bersekutu dengan tubuh, lambang daripada tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu kita semua bukan hanya datang sebagai seremonial, tetapi ada kerinduan yang besar di mana kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan hosti dan juga anggur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan pagi hari ini saya menyampaikan temanya adalah bukti kasih-Nya kepada kita, atau bukti kasih Yesus kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 17.
kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 itu adalah pokok bahasan kita pagi hari ini. Tetapi ayat tema yang saya angkat adalah di dalam kitab Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9 berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa, ini Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, mengasihi Yesus, demikian juga aku, Yesus, telah mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Dan Yesus berpesan. Jadi pertama Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Titik koma di situ Bapak Ibu, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya, banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Maka Yesus menegaskan kepada kita melalui teks ini, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Bapak Ibu dan saya kalau masih suka marah, ya, suka benci, suka dendam, berarti kasih Yesus belum ada di dalam hidup kita. Karena kasih Yesus membuat kita menjadi pribadi yang tidak suka dendam. Karena Yesus pengampun, Maha Pengampun, tidak suka marah karena Yesus Maha Pengasih, dan juga tidak suka menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, karena Yesus adalah pribadi yang senantiasa menaburkan kasih dan memaafkan semua orang. Dan itu dia buktikan sampai di atas kayu salib, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf berkata begitu, seorang filsuf bernama Seneca the Younger, ya, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kasih sayang sejati. Tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang lebih besar dari apapun juga selain kasih sayang yang sejati, yaitu kasih sayang yang murni, kasih yang perfect, kasih yang sempurna. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana kita akan mengingat kembali akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya. Dan pagi ini juga saya ingin menyatakan, ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bukti bahwa Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya, bukan hanya melalui lip service atau melalui pengajaran. Seperti kita tahu Yesus hidup 33,5 tahun, dan 3,5 tahun adalah mengajar, memberitahukan, melakukan mukjizat. Yesus mengasihi kita bukan dengan mukjizat, bukan hanya dengan pengajaran, bukan hanya dengan perumpamaan, bukan hanya dengan melakukan khotbah atau keliling ke sana ke sini, bukan. Tapi banyak sekarang orang percaya hanya seremonial, padahal apa? KKR luar biasa, ya, khotbah luar biasa, pelayanan luar biasa. Semua yang dalam pekerjaan pelayanan Tuhan itu luar biasa. Tapi faktanya hidup hari-hari tidak seperti yang ditunjukkan melalui event-event tersebut. Nah, hari ini saya mau kita belajar bagaimana Yesus mengasihi kita sempurna. Nah, bukti bahwa Yesus mengasihi kita adalah Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus mengasihi kita bukan hanya dalam perkataan, Yesus bukan hanya dalam perumpamaan, Yesus bukan hanya dalam mukjizat, tapi Yesus mengasihi kita yaitu dengan cara menyerahkan nyawanya bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang berani mati untuk orang lain? Tidak ada suami dan istri yang berani berkata dia mati untuk istrinya atau suaminya. Itu hanya slogan. Ada orang berkata waktu pacaran, aku mau hidup mati bersama dengan engkau. Waktu suami atau istrinya mati, nggak lama dia udah cari yang lain.
Apalagi maaf ya, kaum Adam, kaum bapak-bapak. Ya, kemarin kami sempat sharing-sharing di belakang Bapak Ibu. Saya bilang, bapak-bapak nggak ada yang mudanya tahan lama. Ibu-ibu banyak janda yang tahan lama. Tapi bapak-bapak dudanya paling lama, paling kuat itu pun sudah luar biasa 5 tahun. Setelah itu dia cari pengganti istrinya. Hidup sematinya nggak lagi ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi Yesus berbeda. Yesus, bukti Yesus mengasihi kita itu lebih dari kasih manusia. Karena apa? Karena Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Betul? Tidak ada, Bapak Ibu. Yesus secara pribadi, dia adalah Tuhan 100%, dan dia juga adalah manusia dengan tubuh manusia yang 100%. Itu dia membuktikan kasihnya kepada umat manusia semua orang dengan cara dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Yesus mengasihi kita bukan lewat lip service. Mari kita juga melihat bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang sempurna, sehingga kita mempergunakan hidup kita tidak lagi asal-asalan. Bapak Ibu dan saya ditebus bukan dengan perkataan, Bapak Ibu dan saya ditebus bukan dengan penyataan, tetapi Bapak Ibu dan saya ditebus dengan kasih-Nya, yaitu mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Oleh sebab itu Yohanes 15 ayat 9 katakan, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau engkau mengatakan Yesus ada di dalammu, Yesus tinggal di dalam engkau dan saya, sudahkah engkau benar-benar menghargai pengorbanannya di atas kayu salib dengan tetap hidup benar sebagai umat Tuhan? Jangan engkau menjual Yesusmu, jangan engkau menjual menghargai pengorbanan Yesus dengan engkau menyangkal Yesus melalui pekerjaanmu, melalui usahamu, melalui pendidikanmu, melalui segala aspek kehidupanmu. Ada banyak orang Kristen berkata di gereja, dia berkata, aku mengasihi Yesus. Apalagi kalau sudah ada lagu yang demikian, dia angkat tangan, air mata netes kemana-mana. Tetapi waktu dia ada di fakta kehidupan nyata, dia menyangkal Yesus dengan sangat mudah. Dia berkata demi kebaikan. Jangan jual Yesus, jangan hargai pengorbanan Yesus. Bukti kasih Yesus kepada kita di atas kayu salib dengan memberikan nyawanya, dengan menyangkalnya. Tetapi pertahankan imanmu di tengah situasi tersulit sekalipun. Tetap katakan, Yesus baik. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hargai bahwa kasih Yesus kepada kita itu dibuktikan dengan cara yang rela mati bagi engkau dan saya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkal Yesus, atau dengan bahasa lainnya, menyalibkan Dia kedua kali dengan kehidupan kita yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bukti Yesus mengasihi kita yang pertama tadi adalah Ia rela mati bagi kita semua. Dengan memberikan nyawanya, Ia mati di atas kayu salib bukan dengan kesalahan, tetapi dengan kebenaran yang Dia tanggung, Dia pikul di atas kayu salib dengan tujuan Bapak Ibu dan saya mendapatkan pengampunan dosa, dengan tujuan supaya Bapak Ibu dan saya dilepaskan dari segala ikatan dosa, segala dakwaan daripada siksa. Dan yang kedua adalah bukti Ia mengasihi kita, Ia membawa kita ke dalam kovenant atau dalam perjanjian persahabatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi mana yang bisa mengubah status kita dari seorang hamba, dari seorang budak dosa, dari seorang hamba dosa, dari seorang yang terpakai ataupun dibohongi oleh dosa, diikat oleh iblis,
kita akhirnya dibawa ke dalam perjanjian persahabatan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, hamba dunia, tetapi kita menjadi sahabatnya Yesus. Bapak, Ibu, dan saya bukan lagi hamba. Bapak, Ibu, dan saya adalah sahabat. Bapak, Ibu, hamba dan sahabat itu dua pribadi yang berbeda. Hamba itu tidak ada hak untuk bicara. Hamba itu tidak ada hak untuk bertanya. Hamba itu tidak ada hak untuk menerima warisan. Hamba itu tidak ada hak untuk mengetahui lebih banyak tentang tuannya. Tapi seorang sahabat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa tahu apa yang menjadi kerinduan dari sahabat kita, apa yang menjadi tujuan visi dari sahabat kita. Kita menjadi lebih dekat, lebih intim dalam segala persekutuan. Dan Yesus memberikannya kepada kita. Maka bukti Yesus mengasihi kita yang kedua adalah Ia membawa kita ke dalam komponen atau perjanjian persahabatan. Di dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Yesus mengubah status kita yang hamba dosa, yang hamba kenajisan, yang hamba kemunafikan, yang hamba dunia, diubah oleh Yesus dalam komponen perjanjian persahabatan. Kita diangkat derajatnya dari seorang hamba menjadi sahabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menyatakan Yesus tidak pernah pandang bulu kepada kita. Dunia suka milih-milih siapa teman, siapa sahabat. Dunia suka memilah-milah. Oh, ini adalah sahabatku, ini hanya sebatas teman. Sahabat dan teman berbeda, Bapak Ibu. Teman itu tidak tahu banyak, kalau sahabat tahu lebih banyak dari teman. Tapi Yesus bukan mengangkat engkau dari seorang hamba menjadi teman, tapi Yesus mengangkat engkau dari seorang hamba menjadi sahabat, sehingga engkau dan saya bisa mengenal Yesus lebih dekat lagi. Bukti kasih Yesus kepada kita yang kedua, Bapak Ibu dan saya bukan lagi jadi hamba dunia, hamba dosa, hamba kejahatan, tapi engkau dan saya adalah sahabat Yesus. Sahabat Yesus, seorang sahabat bisa tahu apa yang sahabatnya ingin lakukan di dunia ini. Seorang sahabat bisa tahu apa yang dirindukan, apa yang didoakan, apa yang sedang diharapkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Makanya kita datang kepada Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Kita bisa datang kepada Yesus kapan saja karena kita sahabat. Itulah bukti kasih Yesus kepada kita. Selain Dia menyerahkan hidupnya, Ia mengubah hidup kita dari seorang hamba menjadi seorang sahabat, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang dekat kepada Dia. Bapak Ibu dan saya sahabat Yesus. Buktinya apa? Buktinya adalah persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bilang saya orang yang percaya Yesus tapi tak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu bukan sahabatnya Tuhan, tapi Bapak Ibu masih hidup sebagai hamba di hadapan Tuhan. Baca firman, doa itu harus menjadi gaya hidup kita orang percaya. Karena kita sahabat. Sahabat itu rindu berkomunikasi dengan sahabatnya. Sahabat itu punya kerinduan setiap waktu memiliki hubungan yang dekat dengan sahabatnya. Dia tidak lagi sungkan datang kepada sahabatnya, dia tidak lagi malu datang kepada sahabatnya karena dia sahabat, dia bukan hamba. Seorang hamba tidak berani menghadap tuannya kalau tidak dipanggil oleh tuannya. Tetapi seorang sahabat tidak perlu dipanggil sahabatnya. Ia boleh leluasa datang kepadanya karena hubungannya adalah sahabat. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya hari ini masih datang untuk bersekutu lewat firman, pembacaan firman dan doa, itu pun karena diingatkan, menjadi tanda tanya besar Bapak Ibu dan saya mengerti bukti kasih Kristus dalam hidup kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan hari ini menentukan
tidak menentukan. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan tidak menentukan apakah kita menjadi sahabat atau tidak. Tetapi seberapa banyak Bapak Ibu dan saya melakukan firman Tuhan yang Bapak Ibu lakukan, dengar dan lakukan, itulah menunjukkan kualitas sahabat kita dengan Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudahkah hari ini engkau memiliki waktu yang dekat dengan sahabat Tuhan Yesus? Mari hari ini kita ubah. Bukti kasih Yesus mengasihi kita, Dia mati di atas kayu salib dan Dia menjadikan kita sahabat dan bukan hamba. Yang selanjutnya, bukti kasih Yesus yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah Dia mati di atas kayu salib. Yang kedua, Ia mengangkat atau membuat persaksian sehingga kita menjadi sahabat. Maka yang ketiga adalah Dia memilih kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang dipercayakan oleh perusahaan atau dipercayakan oleh satu instansi untuk melakukan sesuatu yang besar karena orang itu bisa dipercaya, karena orang itu punya kualitas, karena orang itu punya harga, karena orang itu punya mutu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya hamba dosa, kita yang tadinya hamba kebinasaan, tetapi kita mendapatkan kasih karunia Kristus dengan Ia mati di atas kayu salib dan Dia menggantikan hamba dosa kita menjadi persahabatan dengannya. Bukan hanya sampai di situ, bahkan Yesus mempercayakan engkau dan saya menjadi alat kemuliaan baginya. Tepuk tangan buat Yesus. Bapak Ibu dan saya bukan hanya menjadi sahabat yang dekat dalam hal hubungan secara pribadi, tapi Bapak Ibu dan saya menjadi utusan-utusan atau menjadi diplomasi-diplomasi yang luar biasa, yaitu diplomasi surga. Kita bukan lagi Bapak Ibu menjadi orang seperti pengantar pos, hanya berkata kepada orang lain pos selesai. Tidak, tetapi kita lebih dari pengantar pos. Kita di mana kita hadir, kita mewakili keberadaan Yesus Kristus. Seorang diplomat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemanapun satu negara menempatkan diplomatnya, maka diplomat itu melambangkan negara itu hadir. Walaupun pangkatnya mungkin kecil, walaupun orangnya mungkin biasa, walaupun dia statusnya biasa, tetapi waktu dia dipercayakan menjadi seorang diplomat, maka kehadirannya adalah mewakili negara yang mengutus. Dan Bapak Ibu dan saya adalah diplomatnya Kristus. Dimanapun Bapak Ibu pergi, dimanapun Bapak Ibu berada, di situ kehadiran Yesus harus ada. Tapi banyak orang Kristen bahayanya. Katanya Kristen, Bapak Ibu, saya seorang penyanyi Kristen, Fabian, yang dia menyanyikan lagunya Katanya Kristen. Ibu Abi pernah share, katanya Kristen, tapi datang gereja, mohon maaf, yang tersinggung memang sengaja disinggung sekalian. Yang datang gerejanya telah, katanya Kristen. Katanya Kristen tapi nggak pernah baca firman. Katanya Kristen tapi nggak pernah melakukan firman. Katanya Kristen, dan banyak sekali lagu itu, lagu yang benar-benar sedang mengumpas kita orang Kristen. Saya mendengarkan lagu itu juga Bapak Ibu, iya ya. Saya juga kadang-kadang begitu ya. Dan waktu lihat ke jemaat, iya ya, jemaat kami banyak yang begitu ya. Kayaknya bagus juga sekali-sekali diputar sebelum mulai ibadah. Saya akan cari YouTube-nya supaya diputar. Robbie Fabian, ya, kalau tidak salah namanya Robbie Fabian. Iya, nyanyi lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang ngakunya pengikut Kristus, tapi kehadirannya bukan membawa kasih seperti Yesus datang membawa kasih. Ingat, Yesus datang membawa kasih bagi kita Bapak Ibu. Bukti kasihnya yang pertama adalah Dia mati di atas kayu salib. Yang kedua, Dia mengubah hamba, Dia mengubah sesuatu yang tidak layak menjadi sesuatu yang berharga. Yang ketiga, Dia mengutus kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen sudah menyukuri yang namanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
sudah mulai menghargai persahabatan, tetapi tidak melakukan bagian ketiga, yaitu kehadirannya tidak pernah menjadi berkat, tetapi justru menjadi momok bagi orang lain. Baru dengar Pak Swedi mau datang, langsung bilang, "Pak, aku nggak ada di rumah, ada di kamar lagi nonton YouTube." Berarti saya tidak menjadi utusan Kristus. Kehadiran saya tidak membawa berkat, justru membawa kutuk. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu engkau hadir dalam persekutuan, teman menjauhi engkau atau teman senang melihat engkau hadir. Kalau teman menjauhi engkau, mungkin Bapak Ibu dan saya belum menjadi diplomat Kristus yang sesungguhnya. Karena diplomat Kristus harus merepresentasikan Kristus itu sendiri. Gak boleh lagi sifatnya ngadu domba. Domba kok diadu, orang aja yang diadu tinju, domba jangan lagi diadu. Gak boleh lagi sifatnya menjelekan kiri dan kanan. Udah jelek jangan dijelekin, udah biarin aja. Orang ciptaan Tuhan tetap sempurna kok, walaupun pandangan kita jelek, tetapi di hadapan Tuhan tetap yang terbaik. Udah tahu, maaf ya, udah tahu tinggi, kurus, diomongin lagi. Udah nggak usah diomongin, tinggi kurus juga bermanfaat kok. Udah tahu pendek, gemuk lagi kayak bola. Udah tahu gitu diomongin, ngapain diomongin? Ya biarin aja. Pasti tetap ada gunanya. Bapak Ibu saya dulu kurus tinggi, Bapak Ibu. Teman-teman saya kasih saya nama Kutilang. Kalau di Binjai, di Ahmad Yani, Bapak Ibu kalau tanya dengan Sucimi, Pak Sucimi, dia nggak panggil saya namanya Suedi, dia panggil saya Nes. Saya sampai hari ini cari arti kepanjangan Nes belum dapat. Tapi itu panggilan saya. Kalau di Ahmad Yani tahun 92 sampai 96, nama saya Nes di sekolah. Pak Sucimi kadang-kadang keceplosan juga, Nes, gitu kan. Tapi kadang-kadang dia malu juga, Boksu, gitu kan. Karena kami teman. Nah, saya pernah diledekin namanya Bonanja. Tahu Bonanja Bapak Ibu? Kepanjangannya, saya kurus, tinggi, boneng naik sepeda janda. Tahun 94 sampai 96 itu julukan juga yang kedua. Selain panggilan Nes, yang kedua adalah Bonanja. Karena saya kurus, gigi mancung ke depan sedikit, karena kan kurus, tirus kan. Jadi gigi ini kelihatan mancung ke depan. Dipanggilnya Bonanja, boneng naik sepeda janda. Sangat menyakitkan. Waktu itu sangat marah. Tapi sekarang orang memanggil saya apapun, saya katakan terima kasih buat julukan-julukan yang kau berikan. Berarti engkau memperhatikan saya dari atas rambut saya sampai ujung kaki saya. Begitu engkau mengasihi saya sehingga kau perhatikan seluruh aspek kehidupan saya. Saya bangga dijulukin apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu mau julukin yang terendah pun menurut manusia tidak apa-apa. Karena Tuhan katakan siapa yang direndahkan ia akan ditinggikan. Saya sedang menantikan itu. Saya nggak pusing direndahkan oleh manusia. Yang penting di hadapan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Apa yang ditinggikan manusia hari ini? Dia bilang, kamu cantik kali ya, ini hebat ya, kamu luar biasa di belakang. Itu memang dasar bajingan gini. Ngapain? Manusia kan suka ngomong di depan, di belakang suka ngejelekin. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu engkau sudah menjadi alat kemuliaan Kristus, jangan hidup seperti itu. Di depan maupun di belakang harus tetap sama penuh kasih. Jangan menjadi diplomat atau menjadi utusan Kristus yang tidak merepresentasikan kehadiran Kristus. Jadilah utusan Kristus yang merepresentasikan kehadiran Kristus yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebaikan, kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukti kasih Yesus kepada kita, kita diselamatkan dengan cara Dia mengorbankan nyawanya, kita diangkat menjadi sahabatnya. Yang ketiga, kita diutus menjadi alatnya. Ingat, seorang yang diutus adalah memiliki nilai di hadapannya. Mari kita pertanggungjawabkan bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan dengan merepresentasikan kehadiran Kristus dimanapun kita berada. Amin. Yang keempat,
Ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 16a, saya lompat saja. Yang keempat, bukti kasih Yesus, bukti bahwa Yesus mengasihi kita, bukti Yesus mengasihi kita yang keempat adalah Ia memberikan namanya sebagai jaminan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia dari Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan kunci ataupun nomor PIN ATM tanpa kita dipercayai? Kalau kita adalah orang yang sembarangan, orang yang tidak bisa bertanggung jawab, orang yang tidak tahu bertanggung jawab, orang yang tidak tahu berterima kasih, adalah orang yang tidak mengerti menggunakan kepercayaan, maka tidak ada seorang pun kita dipercayakan kunci itu. Seseorang yang dipercayakan untuk mendapatkan kunci atau mendapatkan PIN, membuka sesuatu yang penting, kalau dia adalah pribadi yang tidak bisa dipercaya, percayalah, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Tetapi waktu dia bisa dipercaya, waktu dia bisa mempertanggungjawabkan, waktu dia bisa menghargai apa yang dipercayakan, maka ia mendapatkannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya, bukan hanya Yesus mati di kayu salib, bukan hanya Yesus menjadikan engkau sahabat, bukan hanya Yesus mengutus engkau menjadi diplomat atau utusannya, tetapi Yesus juga memberikan engkau kunci untuk menerima jaminan yang telah Ia katakan di muka bumi ini. Kunci itu menjadi milik kita. Kunci itu menjadi milik setiap orang percaya. Kunci itu menjadi milik setiap orang-orang yang berseru di hadapannya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16b berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Apapun yang kita minta kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus, itu menjadi bagian kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang minta seperti anak-anak dari Skewa. Anak-anak Skewa, dia juga melakukan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16b. Dia berpikir dengan berkata dalam nama Yesus, pergi setan itu. Apa yang terjadi dengan anak-anak Skewa? Mereka ditelanjangi oleh orang yang mengalami kerasukan, sampai bahkan dipukul sampai babak belur. Dan dia bingung, kenapa orang yang lain, murid-murid Kristus, bisa memakai nama Yesus. Ini bedanya. Banyak orang percaya juga kadang-kadang menjadikan nama Yesus sebagai mantra jimat. Yang penting ngomong, halo, kalau engkau bukan orang yang percaya, engkau boleh memakai kunci itu, tapi bukan kunci yang pas untuk membuka berkat Tuhan. Kunci yang pas adalah orang yang bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh Kristus supaya mendapatkan kunci dalam namanya? Tinggallah di dalam kasih Kristus. Hanya orang yang tinggal di dalam kasih Kristus, hanya orang yang mengundang Yesus di dalam hatinya lah yang akan mendapatkan kunci. Kunci ini memang disediakan bagi setiap orang yang mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hatimu yang paling dalam, Kristuskah atau mammon? Kristuskah atau hobi? Kristuskah atau yang lain? Mari kita cek hari ini. Karena kasih Kristus adalah Dia memberikan kita jaminan untuk mendapatkan kasih karunia melalui namanya. Sudahkah hari ini kau mendapatkannya? Mari kita mulai cek hati kita masing-masing. Adakah Kristus di dalam saya? Saya udah worship leader singer maju ke depan. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti kasih Yesus kepada kita bukan soal jasmani. Ada orang berpikir kasih Yesus itu berbicara tentang berkat, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang naik jabatan, promosi, dan hal-hal dunia lain. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya hanya
Yesus kepada hal-hal dunia. Sehingga banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya akhirnya mundur dari Tuhan hanya gara-gara kebutuhan jasmaninya tidak tercukupi. Gara-gara di tetangga ada melakukan bakti sosial, dapat beras 20 kilo, dapat gula 5 kilo, atau dapat minyak 20 kilo juga 20 liter atau segalanya. Dia tinggalkan Yesus. Dia bilang di sini lebih banyak berkatnya daripada di gereja. Gereja nggak menyediakan berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja bukan bakti sosial, gereja bukan yayasan. Gereja adalah di mana Bapak Ibu dan saya sedang belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau gereja jadi bakti sosial, maka kita akan buka bakti sosial menampung banyak orang di tempat ini. Gereja mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada kunci berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui yang Tuhan sudah sediakan. Ada banyak orang mundur dari Tuhan hanya masalah-masalah jasmani. Karena mereka berpikir kasih Yesus itu berbentuk jasmani, berbentuk persoalan perut, berbentuk persoalan daging. Tapi sesungguhnya lebih dari itu. Kasih Yesus adalah Dia mati untuk engkau dan saya. Kasih Yesus adalah mengubah engkau dan saya adalah seorang hamba dosa menjadi persahabatan, menjadi sahabat. Kasih Yesus adalah menjadikan kita alat kemuliaannya, dan kasih Yesus adalah memberikan kita kunci di dalam namanya untuk menerima setiap janji Tuhan bagi kita orang percaya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ubah mindset kita tentang kasih Kristus. Jangan lagi engkau sandingkan kasih Kristus tentang berkat-berkat jasmani. Pak, boleh enggak kalau saya ikut Tuhan mendoakan berkat jasmani? Boleh Bapak Ibu, tapi bukan itu prioritasnya, bukan itu nomor satu. Tapi berdoalah, Tuhan, biarlah kasih-Mu yang berlimpah-limpah tinggal dalam hatiku, dan aku percaya berkat-Mu juga ikut serta di dalamnya. Sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup, pasti ada hari esok. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Sebab Dia hidup, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Mirabasyikara katara. Amin Yesus.
sayangi Tuhan. Kristus yang telah disalib bagi kita, mengkaruniakan jalan keselamatan, sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi kita untuk membela kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Selidiki hatimu, selidiki hatimu, sucikan hatimu Tuhan. Kuduskan hidupmu Bapak Ibu. Persembahkan kepada Tuhan sebab Dia kudus. Darah yang tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tubuh yang tercambuk untuk sakit penyakit kita, untuk masalah kita, untuk penderitaan kita. Semuanya dilakukan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Oleh sebab itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari capat ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kuduskan Tuhan tubuh jiwa roh kami, sehingga kami para hamba-Mu, para diaken, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, layak menerima perjamuan kudus ini. Dan kami memiliki iman dan sikap hati mengakui, menghormati karya-Mu Tuhan Yesus ada di dalam kami. Tuhan, berkati roti dan anggur menjadi anugerah untuk kami, memulihkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersyukur pada
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam untuk diserahkan. Mari Bapak Ibu kita angkat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan persekutuan perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah kami setiap menghormat Tuhan, jiwa kami disegarkan, jiwa kami dipulihkan, rohmu yang tetap mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk semua karunia-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus dan umat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hibur, Tuhan lepaskan. Berkati usaha kerjanya pada umat Tuhan Yesus. Semoga Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin.
Baik, dan saatnya kita akan mendengarkan lontas pekan sambil kita memberikan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita doakan dulu ya. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Usaha pekerjaan yang Tuhan kerjakan bagi kami di dalam hidup kami. Semuanya Tuhan berkati dengan penuh kasih. Saatnya Tuhan kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami persembahkan Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami ambil bagian bersama-sama untuk memperluas kerja Tuhan di kota kami di Wadah ini. Berkati Tuhan Yesus setiap persembahan, setiap pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang pendoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat sepanjang hari Tuhan yang kami lalui. Kami ada sampai hari Tuhan berkat dengan kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kami syukur Tuhan. Tuhan baik, sungguh baik, amat baik Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di beribadah Tuhan. Itu semua berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, sungguh baik. Kami berdoa kepada hamba-Mu yang Pak Sudita juga menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarga, berkati kesehatan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Pak Sudita Tuhan. Sehingga pengurapan firman-Mu kami sudah mendengar, sehingga kami masuk dalam hati pikiran Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Pak Sudita. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kami syukuri Tuhan. Tuhan baik, sungguh baik. Kami berdoa kepada gembala kami Tuhan, Pak Hendy Chandra dan istri dan anak-anaknya, cucunya, berkati Tuhan. Sehingga urapan Tuhan lebih lagi kepada gembala Tuhan, sehingga gembala kami diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah atas gembala kami Tuhan. Berkati keluarga besarnya, semuanya berkati Tuhan. Sehingga menggembalakan gereja ini semakin hari semakin bertambah Tuhan. Kami sudah mengembalikan persembahan Tuhan, sehingga persembahan ini memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan, sehingga berkati persembahan Tuhan, sehingga tangan-tangan semua mengembalikan persembahan Tuhan, segala pekerjaannya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya Kau berhasil beruntung dalam usaha pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa kota Binjai, kota Belarang, Sabah dan Bali. Sehingga kami tinggal di kota ini Tuhan aman dalam perlindungan bersangkutan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ke Tuhan. Sehingga negara yang aman dan tentram dalam negara berkati negara Tuhan. Bangsa kami boleh berikan roh takut akan bangsa Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden dan wakil Tuhan. Sehingga berkati Tuhan semua. Kami bentar lagi kami akan pulang, akan berpisah satu dengan lain. Sehingga kau tuntun langkah kami pun sampai tujuan, sampai pulang ke rumah, tidak kekeluarga suatu apapun. Sehingga pulang ke rumah. Kami sebelum pulang, kami rindu bertemu oleh hamba-Mu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu ke arah surga, pandang surgawi, bawalah, pulanglah